Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 putra dan kelas 5 putri? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita langsung saja melanjutkan pelajaran kita tentang at-tarkib ya, bahasa Arab yang sudah seminggu yang lalu sudah kita pelajari. Kali ini Ibu akan melanjutkan masih tentang at-tarkib. Sebaiknya sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Baik, Ibu akan bacakan Alkitabah yang ada di tulisan ini. Fil fasli tilmizatun nasyitatun. Di dalam kelas ada murid yang rajin. Al-mudarrisu, maaf teman-teman, di sini harusnya al-mudarrisu ya. Ini bukan domatain tapi harusnya domah ya. Karena di sini ada al. Kalau ada al tidak boleh domatain tapi harus domah. Ibu ulang, al-mudarrisu fil idaratin nazifati. Guru itu ada di kantor yang bersih. Tilka madrasatun. Itu sekolah. Amamal madrasati sajaratun kabiratun. Di depan sekolah ada pohon yang besar. Fil madrasati maktabatun kabiratun. Di sekolah ada perpustakaan yang besar. Fil fasli mudarrisun. Nah, ini baru benar ya teman-teman, mudarrisun, karena memang di depannya tidak ada alif lam. Jadi tulisan akhirnya adalah domah tain. Ibu ulang. Fil fasli mudarrisun mahirun wa mujtahidun. Di dalam kelas ada guru yang pandai dan rajin. Fil khizanati kutubun wa adawatun madrasiyatun. Di lemari ada buku-buku. Kutubun ini adalah jamak yang mufradnya atau tunggalnya adalah kitabun. Di dalam lemari ada buku wa adawatun madrasiyah. Adawatun madrasiyah adalah perlengkapan belajar, perlengkapan sekolah. Yang adawatun madrasiyah adalah perlengkapan sekolah seperti pensil, pulpen, penghapus dan sebagainya, itu masuk ke dalam adawatun madrasiyah. Nah, ini adalah Alkitabah pelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya Ibu akan sedikit mengulang pelajaran yang lalu tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar, di mana khobar muqaddam tersusun dari harfun dan ismun, harfun atau zurfun dan ismun. Begitu juga mubtada muakhar terdiri dari isim dan sifat. Kemudian di kolom yang pertama ini amama masuk ke dalam zorof atau keterangan tempat, karena dia artinya di depan, masuk ke dalam zorof atau keterangan. Begitu juga waro'a di belakang masuk ke dalam zorof. Nah, untuk yang fi ini masuk ke dalam harfun ya teman-teman, bukan zorof, bukan zorfun, tapi masuk ke harfun. Bijanibi masuk ke zorof, fi masuk kelompok harfun. Untuk kolom yang kedua atau tabel yang kedua, ini semua masuk ke dalam ismun, sekolah, kelas, dan lemari. Ya, insya Allah ini sudah kita pahami. Lemari, kelas, dan sekolah itu masuk ke dalam isim atau kata benda. Begitu juga mubtada muakhar ini terdiri dari isim, sahatun halaman isim, masjidun mudarrisun guru, maktabatun
perpustakaan dan kutubun, buku-buku, ini masuk ke dalam ismun atau kata benda. Nah, yang terakhir ini adalah masuk ke dalam sifat. Wasi'un yang luas, kabirun yang besar, mahirun yang pandai, kabirotun juga sama yang besar, hanya ini untuk mu'anas karena ada tak marbutohnya. Dan mutanawwi'atun ini beraneka macam atau bermacam-macam. Ini adalah semuanya sifat. Cirinya kalau sifat itu ditambah dengan kata yang, ada arti yangnya, itu adalah sifat. Nah, ini sekedar mengulang. Nah, tugas teman-teman adalah mengelompokkan atau mengurai setiap kata yang ada di sini, yang ada di kalimat ini, ya, diurai, dikelompokkan ke dalam harfun atau zorof, kemudian ismun dan sifat. Jadi dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah sifat, yang pertama adalah harfun, zorfun, ismun, dan sifat. Contoh fi masuk ke kelompok apa? Al-fasli. Begitu juga ini tilmizatun dan nasyitatun. Ibu contohkan satu ya teman-teman. Fi ini masuk kelompok harfun. Kemudian al-fasli kelas. Ini sudah pasti al-fasli itu masuk ke dalam isim atau ismun, kata benda. Kemudian tilmizatun. Tilmizatun juga sama masuk ke dalam kata benda atau ismun. Kemudian nasyitatun, nah ini artinya yang rajin. Tadi sudah dijelaskan kalau ada yangnya itu berarti dia sifat. Jadi sekali lagi fi itu harfun, al-fasli ismun, tilmizatun ismun, nasyitatun sifat. Jadi selalu dalam satu kalimat itu dikelompokkan mana harfun, mana zorfun, ismun, dan sifat. Nah, satu lagi yang perlu Ibu jelaskan di sini ada kata-kata tilka ya, teman-teman. Nah, tilka ini masuknya ke apa, Ibu? Nah, tilka ini adalah masuk ke dalam isim ya, teman-teman. Nah, hanya di sini isimnya termasuk isim isyarah, yaitu kata benda isyarat ya, isyarat penunjuk. Nah, ini penunjuknya ini termasuk yang lil ba'id, untuk yang jauh. Jadi kata benda kata benda tunjuk yang ditunjuk ya. Jadi ini masuknya isim. Kebetulan hanya ini saja yang di nomor 3 yang ada isim yang berupa isim isyarah. Yang selanjutnya nanti teman-teman boleh dibuat tabel, 4 tabel, yaitu yang pertama adalah huruf, zorof, kemudian isim, dan sifat. Nah, nanti kalian masukkan semua kalimat ini ke dalam tabel tadi. Gitu ya teman-teman tugasnya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Demikian pelajaran bahasa Arab kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.